Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar SBDP. Perlu anak-anak ketahui, selama kita melaksanakan pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, untuk pelajaran SBDP akan disampaikan secara bergantian, yaitu dengan saya, Bu Mei, dan Pak Mudi ya. Untuk pertemuan kali ini gilirannya Ibu Mei. Sudah siap anak-anak ya? Nah, kita akan membahas bab 2, yaitu tentang interval nada. Nah, sebelum kita masuk dalam interval nada ya, kita mengulas kembali ya. Apa yang dimaksud dengan nada, anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Nada itu tidak berwujud anak-anak, tetapi bisa didengar dan diperdengarkan ya. Nada dapat dituliskan dengan simbol-simbol notasi. Notasi terdiri dari dua macam. Apa anak-anak? Ya, betul. Ada notasi angka dan yang kedua ada notasi balok. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat papan yang telah disiapkan oleh Bu Mei ya nak ya. Jangan lupa bukunya dibuka, yaitu halaman 17. Nah, yang pertama kita akan memahami tentang notasi angka. Apa itu notasi angka anak-anak? Notasi angka adalah notasi yang menggunakan simbol angka. Angka yang digunakan mulai dari 1 sampai 7. Angka 0 digunakan sebagai tanda diam atau istirahat ya. Ini ya nak ya. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, do itu 1, re itu 2, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7. Nah, di belakang ini ada do. Do di sini artinya ya adalah naik 1 oktav lebih tinggi dan disimbolkan dengan 1 titik. Ada titiknya, ini berarti nadanya naik 1 oktav. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada notasi balok anak-anak. Apa itu notasi balok? Notasi balok merupakan simbol untuk menyatakan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dengan gambar. Nah, anak-anak silahkan dibuka buku paketnya ini ya. Buku kalian ada di halaman 17. Nah, ini not balok itu terdiri atas 3 bagian. Nih, di buku kalian. Oke, sudah. Nah, di situ bagiannya yaitu ada kepala, kemudian ada tangkai, ada bendera ya nak ya. Kepalanya itu yang ini, lingkaran ini yang bawah, kemudian tangkainya, kemudian ini benderanya. Begitu ya nak ya. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari notasi balok. Kembali lagi ini ada garis. Garis untuk menulis notasi balok itu disebut dengan garis paranada. Ya, terdiri dari 5 garis ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini apa namanya? Ini disebut dengan kunci G. Ya nak ya. Kemudian do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu disebut dengan not lagu.
Terus yang ini ada angka, ini yang depan tadi ya nak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 titik. Ini tadi disebut dengan notasi angka ya. Jangan lupa ya anak-anak ya. Seperti ini. Kemudian lanjut di halaman 18 yaitu mengenal interval nada. Apa itu interval nada anak-anak? Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya, baik jarak nada ke atas maupun nada ke bawah. Nah, interval nada sering juga disebut dengan selang nada. Jarak nada memiliki jarak atau interval yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, atau untuk mempermudah kalian mengingatnya yaitu 2,5, 3,5 anak-anak. Kok bisa Bu? Iya, ini kan 1 tambah 1 2, berarti 2,5. 1, 2, 3, 3, 3,5. Jadi bisa untuk memudahkan kalian mengingatnya 2,5, 3,5. Ini adalah interval tangga nada diatonik ya anak-anak. Jadi semua tangga nada diatonik itu mempunyai interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Begitu ya nak ya. Kemudian lanjut. Macam-macam interval nada di buku kalian halaman 18 yang ini ya nak ya. Ya. Nah, yang nomor 1 ada prem. Apa itu prem? Prem itu interval selang nada dari 1 ke 1. Maksudnya interval nada dari nada pertama ke nada yang sama. Contohnya do. Ya, dimulai dari do berakhir ke do, atau dimulai dari re berakhir ke re, dan selanjutnya. Yang kedua yaitu interval sekon. Itu interval nadanya 1 ke 2. Contohnya adalah do ke re, atau re ke mi ke fa ya, dan selanjutnya. Kemudian interval yang ketiga terts ya. Terts itu selang nadanya 1 ke 3. Jadi dari nada pertama ke nada ketiga. Contohnya apa? Ya, ini kan do 1. Berarti ketiga berarti do ke mi. Ya, 3 ini anak ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kuart. Kuart itu adalah interval dengan jarak 1 ke 4. Contohnya berarti do ke fa. 4 ya nak ya. Do ke fa atau re ke sol. 1, 2, 3, 4 berarti ya. Re ke sol 1, 2, 3, 4. Atau mi ke la 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Kemudian yang kelima yaitu queen. Queen itu adalah selang nada dari nada pertama ke nada ke-5 ya nak ya. Berarti contohnya do ke sol. Kemudian selanjutnya yaitu sek. Sek itu adalah dari nada pertama ke nada ke-6. Contohnya adalah do ke la. Kemudian nomor 7 yaitu septim, itu dari nada pertama ke nada ke-7. Contohnya do ke si. Dan yang terakhir ada interval oktav. Apa itu interval oktav anak-anak? Di buku kalian interval 8 nada dalam musik diatonis, oktav mengidentifikasikan pengulangan nada yang sama hanya untuk tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya nada do rendah ke nada do tinggi, atau sol rendah ke sol tinggi, dan sebagainya. Jadi misalkan ini ya, do ke do tinggi. Jadi ini 1 itu rendah naik ke 1 titik, itu 1 oktav lebih tinggi, do tinggi ya. Jadi kalian menemui apa toh artinya 1 titik itu lebih tinggi dari 1 oktav. Paham anak-anak?
Ya, kita lanjut di halaman 19. Kamu sudah mengetahui interval nada pada C mayor. Bagaimana cara mengetahui interval nada mayor lainnya? Ada rumus yang digunakan untuk membuat interval nada. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, sudah Bu Mei jelaskan ya tadi anak-anak, nada C mayor memiliki interval ini tadi 1 1 setengah 1 1 1 setengah dengan simbol tangga nadanya yaitu C D E F G A B C. Sekali lagi ini disebut apa? Disebut dengan simbol tangga nada. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya mungkin kalian sudah pernah memegang tuts piano. Mungkin dari kalian sudah pernah ada yang memegang atau memainkan tuts piano nih di buku kalian. Nih anak ya. Sudah. Jarak tiap nada adalah satu interval kecuali pada nada E, F dan B, C ya. Pada E, F, dan B, C itu memiliki interval setengah. Mengapa demikian? Coba anak-anak perhatikan gambar di halaman 19 di buku paketmu itu. Nah, tuts piano itu terdiri dari dua warna. Ada yang tuts berwarna hitam dan ada tuts yang berwarna putih. Sudah? Nah, kalau sudah, ya jarak tuts putih dan tuts hitam itu bernilai setengah nada. Jarak tuts putih yang tidak dibatasi tuts hitam juga bernilai setengah nada. Itu di situ adalah EF ya. Oleh karena itu nada EF dan juga BC bernilai setengah interval. Sedangkan nada CD, DE, FG, GA, AB itu memiliki interval 1 karena jarak mereka dibatasi oleh tuts hitam. Gimana? Anak-anak sudah paham ya? Mungkin kalau belum paham bukunya bisa dibaca ya nak ya. Kemudian untuk jenis-jenis interval nada nanti akan Bu Mei jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Demikian dari Bu Mei ya. Apabila ada kekurangan Bu Mei mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.